Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi untuk kelas 12 semester 5. Bersama saya Kasmawati, mari kita simak dengan baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas mengenai buku besar dan neraca saldo. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk buku besar. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan pemindah bukuan atau posting dari jurnal umum ke buku besar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membuat neraca saldo. Nah, sebelum kita masuk, kita ingat kembali siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi yang kemudian kita identifikasi, kita analisis, kemudian kita catat masuk di jurnal umum. Nah, dari jurnal umum kemudian kita posting masuk ke buku besar. Nah, buku besar inilah yang akan kita bahas kali ini. Nah, setelah dari buku besar, kemudian kita melakukan pengikhtisaran, dalam hal ini neraca saldo. Jadi kali ini yang kita akan bahas adalah buku besar dan neraca saldo. Nah, baik, buku besar. Kita akan membahas mengenai isi dari buku besar. Kemudian sumbernya dari mana? Kemudian waktunya. Ya. Kapan dilakukan, kemudian tujuannya apa. Nah, buku besar ini adalah daftar pencatatan yang berisi transaksi terkait akun sejenis yang disertai dengan nilai saldo. Kemudian untuk sumber pencatatan itu sendiri berasal dari jurnal. Nah, ini waktunya dicatat seiring dengan pencatatan jurnal. Nah, kemudian tujuannya ini ditujukan untuk menguji kebenaran saldo debit dan saldo kredit pada jurnal. Ya. Kemudian ini memudahkan ya penyusunan neraca saldo. Nah, apa yang dimaksud dengan posting? Ya. Posting adalah proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal ke buku besar. Jadi kita memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat ke dalam buku besar. Kita memposting atau memindahkan. Nah, bagaimana mekanisme posting? Kita lihat. Ya. Untuk mekanisme posting ya dari jurnal umum kita lihat ada tanggalnya. Ya. Ini nama akun yang pertama. Setiap akun-akun yang ada di jurnal itu kita buatkan buku besar. Akun-akun yang sejenis itu kita satukan. Ya, kita masukkan dulu tanggalnya. Ya, ini bulan Januari, kemudian tanggal, kemudian keterangan. Nah, keterangan yang ada di jurnal umum itu kita masukkan di buku besar.
Ya, keterangannya di sini disetor modal awal. Nah, kita lihat di jurnal umum kas itu ada debit sebesar 25 juta rupiah. Maka di jurnal umum juga kita masukkan. Untuk referensi ini, ya kita lihat itu JU1, artinya jurnal umum halaman pertama. Ya. Kemudian yang di debit 25 juta itu kita masukkan, ya, dari jurnal umum masuk ke buku besar. Nah, kemudian kita masukkan di saldo, ya, saldo debit. Ya, tadi debit 25 juta, kemudian kita masukkan di saldo debit juga 25 juta rupiah. Ya, ini nomor kode akunnya 111. Nah, selanjutnya kita buat lagi buku besar yang kedua, yaitu modal. Ya, ini nama akunnya modal, kode akunnya 311. Ya, tanggalnya sama ya, jadi bulannya dulu Januari, kemudian tanggal 5, keterangannya sama, disetor modal awal, ya, referensinya juga JU1, jurnal umum halaman pertama. Nah, untuk modal ini dia di jurnal umum itu kredit, berarti di buku besar juga kredit, itu sebesar 25 juta rupiah. Maka saldonya ya sama, di kredit juga 25 juta rupiah. Nah, inilah mekanisme debit kredit. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ragam bentuk buku besar. Ada beberapa, ya. Yang pertama itu bentuk T, ya. Kemudian yang kedua bentuk kontrol. Kemudian ketiga bentuk stapel. Ya, kita lihat yang pertama bagaimana mempostingnya ke bentuk buku besar yang pertama, yaitu bentuk T. Nah, identitas perusahaan dulu, nama perusahaan. Kemudian buku besar. Ya. Nah, kita lihat nama akunnya, ya, kode akun. Inilah kode akun ya. Kemudian ya, ini buku besar bentuk T, ya, ada debit, kemudian ada kredit. Ya. Ini bentuk yang sederhana, buku besar bentuk T. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Dari jurnal umum, ya, ini kita buatkan buku besar. Kita lihat di keterangan, ya, ada beberapa nama akun. Ada kas, ada modal, dan utang bank. Nah, kita buat pertama dulu buku besarnya kas. Nama akun kas, kemudian kode akunnya itu adalah 111. Nah, untuk buku besar bentuk T ini sangat sederhana. Kita lihat di tanggal 2 Januari itu ada kas di debit. Maka di buku besar juga debit sebesar 25 juta. Kemudian tanggal 3. Di tanggal 3 juga ada di debit, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Kemudian di tanggal 10. Di tanggal 10 itu ada 1.500.000. Nah, untuk bentuk T ini tidak akan kelihatan saldonya, kecuali kalau kita sudah hitung. Kita coba lihat berapa saldonya setelah kita hitung berapa di debit dan kemudian berapa di kredit. Yang di debit itu sebesar 175 juta rupiah. Kemudian yang di kredit 1.500.000 rupiah. Berarti saldonya adalah sebesar 173.500.000 rupiah. Ini buku besarnya kas. Selanjutnya, buku besar modal. Ya, nomor akunnya itu 311. Nah, di jurnal umum hanya satu buku besar, hanya satu akunnya modal, ya. Berarti kita lihat modal ini di kredit di jurnal umum. Berarti di buku besar juga di kredit. Ya, tanggal 2 Januari itu sebesar 150 juta. Ya, berarti saldonya juga sama, 150 juta itu di kredit. Selanjutnya, buku besar utang bank. Nama akun, utang bank, kode akunnya 211. Nah, utang yang pertama di tanggal 3, itu di kredit, ya, sebesar 150 juta. Kemudian di tanggal 10,
10 Januari itu ada di debit sebesar Rp1.500.000. Jadi yang kita perhatikan adalah nama akunnya adalah utang bank. Ya. Berarti saldonya ya 150 juta yang dikredit dikurangi dengan yang didebit sebesar Rp1.500.000. Ya, berarti saldonya adalah Rp148.500.000. Nah, sekarang bentuk kontrol atau istilahnya 2 kolom. Nah, untuk buku besar 2 kolom ini kita lihat kolom-kolomnya. Jadi ada nama akun, kode akun, ya, tanggal uraian referensi debit, kemudian tanggal uraian referensi kredit. Ya. Nah, ini dimaksud dengan 2 kolom, ya. Jadi tanggal uraian baru debit, kemudian tanggal uraian baru kredit. Ya. Ini juga tidak ada saldonya, ya. Nanti dihitung baru bisa muncul. Kita lihat contohnya. Tanggal 2 Januari itu kas di debit, berarti di buku besar juga debit. Ya, keterangannya adalah setoran modal awal. Ya, di debit sebesar Rp25 juta. Ya, kemudian di tanggal 3 itu ada kas Rp150 juta. Ya. Kemudian tanggal 10 itu ada di kredit sebesar Rp1.500.000. Berarti ini juga nanti dihitung saldonya baru kelihatan. Ya. Hampir sama dengan bentuk T sebenarnya. Ya. Ini total debitnya kita bisa lihat 175 juta. Ya. Kemudian di kredit itu 1.500.000. Berarti saldonya ya Rp173.500.000. Nah, selanjutnya untuk bentuk stapel atau 3 kolom atau ada saldo tunggal istilahnya. Ya, ini kita lihat kolom-kolom untuk bentuk stapel, ya 3 kolom. Ya, nama akun, kemudian kode akun, ya, tanggal uraian referensi debit kredit saldo. Ya. Ini untuk 3 kolom atau saldo tunggal. Nah, kita lihat dari jurnal umum masuk di buku besar untuk 3 kolom. Ya, kas masuk di debit. Ya, tanggal 2 Januari. Ya. Di debit ada 25 juta. Berarti saldonya juga 25 juta. Kemudian tanggal 3. Ya, diterima pinjaman. Itu sebesar 150 juta. Yaitu debit, berarti saldonya bertambah dari 25 juta ditambah dengan 150 juta. Ya, berarti akan kelihatan saldonya langsung, yaitu 175 juta. Kemudian di tanggal 10 ada kas di kredit. Ya, jadi disetor angsuran utang bank, ya, berarti kita bayar angsuran utang itu sebesar 1.500.000. Berarti saldonya menjadi berkurang. 175 juta dikurang 1.500.000 rupiah. Maka saldonya sebesar 173.500.000 rupiah. Ya, selanjutnya bentuk stapel 4 kolom atau saldo rangkap. Nah, ini lengkap ya saldonya. Kita lihat kolomnya untuk bentuk stapel ini. Nah, ada nama akun, kode akun, tanggal uraian referensi debit kredit, kemudian saldo debit kredit. Nah, ini langsung kelihatan bahwa saldonya apakah nanti debit atau kredit. Kita lihat contoh. Ini buku besarnya kas, ya. Tanggal 2 Januari. Disetor modal awal itu debit 25 juta. Maka nanti kemudian dia juga bersaldo debit. Kemudian tanggal 3. Di tanggal 3 ada kas sebesar 150 juta, itu debit. Berarti nanti saldonya bertambah, saldo debit juga. Ya. Kemudian tanggal 10. Ya, tanggal 10 ada kas di kredit. Itu sebesar Rp1.500.000. Nah, berarti tadi ada 25 tambah 150 berarti 175 juta.
Nah, kemudian ada yang dikredit 1.500.000, berarti saldonya menjadi ya 173.500.000 rupiah. Ya, inilah bentuk bersaldo. Nah, selanjutnya untuk neraca saldo, jadi dari buku besar tadi kita masukkan ke dalam neraca saldo. Itu diambil dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Nah, sekarang untuk neraca saldo kita mau lihat apa isinya, kemudian sumbernya dari mana, kapan dilakukan ya waktunya, kemudian apa tujuannya. Nah, neraca saldo ini adalah daftar terperinci mengenai saldo seluruh akun. Jadi isinya itu adalah seluruh ya akun-akun ya saldo-saldo dari seluruh akun yang ada di buku besar. Sumbernya berasal dari buku besar ya. Jadi masing-masing akun yang ada di buku besar ya dari jurnal umum tadi kita posting masuk di buku besar. Kemudian saldo-saldonya itu yang kita masukkan ke dalam neraca saldo. Nah, dibuat di akhir periode akuntansi. Nah, tujuannya ya, jadi ditujukan untuk menguji kebenaran dari saldo debit ataupun saldo kredit pada buku jurnal. Nah, kemudian memudahkan ya penyusunan laporan keuangan. Jadi membantu penyusunan laporan keuangan. Nah, ini kita lihat buku besar dari CP Tria Maslaha ya. Itu nama akunnya KAS, kode akunnya 111. Ya, tanggal 2 Januari itu disetor modal Tuan Aijas ya. Itu debit sebesar 125 juta. Jadi ini nilainya dalam jutaan. Maka saldonya kemudian 125 juta. Kemudian ini tanggal 3 sebenarnya ya, diterima pinjaman dari bank. Itu sebesar 150 juta. Berarti saldonya menjadi 125 juta ditambah 150 juta. Berarti 275 juta saldonya. Kemudian di tanggal 5 diterima pendapatan. Itu sebesar 2 juta. Nah, diterima pendapatan berarti, ya ini debit berarti bertambah. 275 juta saldonya tadi ditambah dengan 2 juta. Berarti saldonya menjadi 277 juta. Kemudian di tanggal 10. Di tanggal 10 ini keterangannya dibayar angsuran, ya, dibayar angsuran utang itu pada bank syariah itu dikredit. Jadi terjadi pembayaran berarti masuk di kredit itu 1.500.000 rupiah. Berarti berkurang. Jadi tadi debit dengan debit itu bertambah. Kalau debit dengan kredit itu berkurang. Jadi 277 juta dikurangi 1.500.000. Berarti saldonya menjadi 275.500.000 rupiah. Nah, saldo inilah yang kemudian kita masukkan ke dalam neraca saldo. Ya. Kita lihat lagi buku besarnya utang usaha ya dengan kode akun 211. Ini tanggal 12 Januari pembelian 7 unit kursi kantor ya. Nah, ini JU3 berarti ini di jurnal umum halaman 3. Nah, ini untuk utang ya. Dikredit sebesar 10.300.000 rupiah, maka saldonya menjadi kredit, yaitu 10.300.000 rupiah. Nah, saldo inilah yang kemudian nanti kita masukkan ke dalam neraca saldo. Lanjut, perlengkapan kantor. Tanggal 12 Januari pembelian perlengkapan kantor. Itu sebesar 1.250.000 rupiah. Ya, maka saldonya menjadi 1.250.000 rupiah. Nah, saldo inilah yang kemudian kita masukkan ke dalam neraca saldo. Ya. Itulah tadi ya buku-buku besar ya, contoh-contoh buku besar. Sekarang kita lihat bagaimana format dari neraca saldo. Ini CP Tria Maslaha neraca saldo per 31 Januari 2022. Inilah identitas ya, atau biasa kita istilahkan dengan KOP. Ya. Kalau kita membuat sesuatu, apakah neraca saldo, jurnal umum, buku besar itu kita berikan identitas atau KOP ya. Ini nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Ya, kita lihat ini berurut. Jadi sedapat mungkin nomor akun yang kita tulis di neraca saldo itu berurut. Ya, demikian juga di buku besar. Jadi buku besar itu harus berurut supaya pada saat kita masukkan di neraca saldo itu gampang. Ya, tidak dicari lagi, ya, tapi sudah terurut.
Ya, kita lihat nomor akun yang pertama 111. Ya, nama akunnya Kas. Itu di debit sebesar Rp186.500.000. Kemudian selanjutnya 113, itu perlengkapan kantor, di debit sebesar Rp5 juta. Kemudian 131, kendaraan, itu di debit sebesar Rp240 juta. Kemudian 211, utang usaha di kredit sebesar Rp40 juta. Kemudian 221, utang bank ya di kredit sebesar Rp50 juta. 311 itu modal ya, modal Tuan Aijaz itu dikredit sebesar Rp300 juta. Kemudian 321 pengambilan pribadi Tuan Aijaz atau biasa kita istilahkan dengan prepay. Itu di debit sebesar Rp1 juta. Nah, kemudian selanjutnya ada pendapatan jasa ya dengan kode akun 411. Itu dikredit sebesar ya Rp50 juta. Kemudian terakhir 511 beban gaji. Beban gaji itu di debit sebesar Rp7.500.000. Nah, kita lihat totalnya ya. Perhatikan bahwa antara jumlah debit dengan kredit itu harus sama ya. Kalau ada kesalahan, misalnya tidak sama jumlahnya berarti ada kesalahan. Nanti perlu diteliti kembali. Jadi ini butuh ketelitian ya dalam membuat akuntansi. Ya, kita lihat saldonya ya. Baik debit maupun kredit itu sebesar Rp440 juta. Ya. Nah, itulah tadi materi kita ya terkait dengan buku besar dan neraca saldo. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh di room chat ataupun raise hand. Nah, kita akan latihan selanjutnya ya membahas soal-soal. Yang pertama, buku yang digunakan untuk mencatat perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas berdasarkan transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal umum disebut apa? Nah, apakah A. buku besar, B. buku piutang, C. buku utang, D. buku kas, atau buku pembelian? Ada yang mau menjawab? Silakan. Boleh raise hand ataupun di kolom chat. Apa kira-kira jawaban dari pertanyaan ini? Ya. Ada? Ya, baik. Nah, untuk soal ini ya, buku yang digunakan untuk mencatat perubahan aset. Aset itu harta ya, liabilitas, kewajiban atau utang. Ekuitas, modal. Ya, ini berdasarkan transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal disebut. Ya, yang tadi kita sudah bahas, yaitu jawabannya adalah buku besar. Ya, betul, buku besar. Selanjutnya, diketahui buku besar sebagai berikut. Ini ada dua buku besar. Ada buku besar kas, kemudian utang usaha. Nah, kas di sini kredit ya, di tanggal 2 Juli itu sebesar Rp1 juta. Kemudian utang usaha itu di debit sebesar Rp1 juta dengan tanggal yang sama. Nah, posting yang ada pada akun buku besar tersebut berasal dari transaksi apa? Ya. A. Kita lihat, dibeli peralatan kantor seharga Rp1 juta secara tunai. Kemudian B, dibayar utang usaha sebesar Rp1 juta. Kemudian C, dibeli peralatan kantor seharga Rp1 juta secara kredit. Kemudian D, diterima pelunasan piutang sebesar Rp1 juta. Kemudian E, itu penambahan utang usaha sebesar Rp1 juta. Ada yang mau menjawab? Kita lihat. Nah, berdasarkan soal ini kita lihat dulu buku besar kas. Buku besar kas itu dikredit, ya berarti terjadi pembayaran. Utang usaha di debit berarti utang usahanya berkurang, ya berarti terjadi pembayaran utang. Nah, kalau melihat soal ini, ya kita lihat. Coba lihat A, dibeli peralatan kantor. Dia beli peralatan kantor secara tunai, ya. Dia beli peralatan kantor berarti mestinya peralatan kantor itu debit. Kemudian kasnya di kredit. Nah, ternyata yang di pernyataan tadi utang usaha yang di kredit. Berarti A salah ya. Kemudian kita lihat B, dibayar utang usaha sebesar 1 juta. Ya, dia bayar utang usaha. Ya, ini bisa jadi benar ya. Kita lihat C lagi. Dibeli peralatan kantor. Nah, dia beli peralatan kantor berarti peralatan bertambah, peralatan di debit.
Ya, berarti buku besarnya juga di debit. Berarti mestinya ada peralatan. Tapi ternyata tidak ada peralatan. Ini dibeli secara kredit, berarti mestinya utang. Tapi kan yang ada di atas adalah utang usaha debit, kemudian kasnya di kredit. Berarti C salah ya. Kita lihat D. Diterima pelunasan piutang. Nah, ini tidak ada ya, tidak ada piutang di atas. Berarti sudah salah. E juga penambahan utang usaha. Ya, mestinya kalau penambahan utang berarti utangnya di kredit. Ya, berarti jawabannya yang benar adalah ya, betul B. Ya, dibayar utang usaha sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih yang sudah menulis di kolom chat. Baik, selanjutnya. Perhatikan jurnal berikut. Kas di debit Rp2.500.000, piutang usaha Rp1.500.000, kemudian pendapatan jasa. Jadi ini membacanya adalah kas dan piutang usaha pada pendapatan jasa. Kasnya Rp2.500.000, piutang usaha Rp1.500.000, kemudian pendapatan jasa Rp4 juta. Nah, posting jurnal tersebut ke dalam buku besar adalah, ya kita lihat, A. Kas debit, piutang kredit, pendapatan jasa debit. B. Kas kredit, piutang debit, dan pendapatan jasa debit. Kemudian C. Kas debit, piutang kredit, dan pendapatan jasa kredit. Nah, untuk D, itu kasnya debit, kemudian piutang debit, dan pendapatan jasa kredit. Kemudian di E, kas kredit, piutang debit, dan pendapatan jasa kredit. Ya, silakan ada yang mau menjawab? Ya, baik. Kita lihat kembali soalnya. Jadi, ini kas debit, piutang debit, pendapatan jasa kredit. Ya, kita lihat jawaban A ya, kas debit, piutang kredit salah ya. Ya, B kas kredit ya sudah salah juga. Kemudian C kas debit, piutang kredit salah juga. Ya, D kita lihat ya, D kas debit, piutang debit, pendapatan. Ya, jawabannya adalah D. Ya, terima kasih ya dari SMA 3 Bone. Ya, baik. Soal selanjutnya. Dibeli peralatan secara tunai seharga 5 juta rupiah. Jurnal tersebut akan diposting ke buku besar. Ya, jadi dibeli peralatan secara tunai. Nah, pilihan jawabannya A. Kas sebelah debit sebesar 5 juta dan pembelian sebelah kredit sebesar 5 juta. Kemudian B. Kas sebelah kredit sebesar 5 juta dan peralatan sebelah debit sebesar 5 juta. Kemudian C, kas sebelah debit sebesar 5 juta dan peralatan sebelah debit sebesar 5 juta. Nah, untuk D, kas sebelah kredit sebesar 5 juta dan peralatan sebelah kredit sebesar 5 juta juga. Nah, untuk E ini, kas sebelah debit 5 juta dan peralatan sebelah kredit sebesar 5 juta. Ini juga soalnya gampang. Ya, siapa yang mau berpartisipasi silakan. Ada? Belum ya? Baik, kita lihat. Dibeli peralatan secara tunai. Jadi dia beli peralatan. Peralatan dibeli secara tunai berarti peralatannya bertambah. Karena dia beli secara tunai berarti kasnya berkurang. Ya, berarti kita lihat A, kas sebelah debit ya 5 juta. Kas sebelah debit berarti dia salah ya, karena kalau ini secara tunai dia bayar secara tunai berarti mestinya kas secara kredit. Berarti A salah ya. Kemudian B, kas sebelah kredit 5 juta, ini kemungkinan besar benar ya, peralatan sebelah debit 5 juta. Kita lihat C, di mana salahnya? Kas sebelah debit, ya salah ya. Ya, kasnya sudah sebelah debit. Kemudian untuk D, kas sebelah kredit, peralatan sebelah kredit. Ya, salah juga ya, karena peralatannya kan bertambah, mestinya peralatannya di debit. Ya, kemudian E kita lihat, kas sebelah debit ya sudah salah juga karena kalau kas sebelah debit itu berarti ada pemasukan, ada penerimaan uang. Nah, berarti jawabannya adalah ya B, kas sebelah kredit, kemudian peralatan sebelah debit. Baik, selanjutnya penyusunan neraca saldo bersumber dari A. Transaksi keuangan, B. Dokumen bukti, C. Jurnal umum, D. Kertas kerja, kemudian E. Buku besar. Ini gampang. Ya, silakan. Boleh di chat room atau di raise hand juga boleh. Ya, baik. Nah, untuk soal ini, ada. Oh, ya. Dari Ibu Haja Andi Marmintan ya menjawab E. Terima kasih, Bu. Ya, kemudian SMA 11 Bulukumba juga menjawab E. Ya. Ya, terima kasih ya dari Bulukumba sudah menjawab. Kemudian mungkin Selayar juga ya, SMA 1 Selayar ya menjawab B. Oh, ada yang berbeda ya. Ada yang menjawab oh E.
Oh ya, maaf. Ternyata sama satu slide juga menjawab E. Baik. Ya, ini gampang sekali. Jawabannya adalah E. Betul ya. Jadi neraca saldo sumbernya dari buku besar. Nah, masih ada soal? Yaitu akun berikut yang dicatat ke dalam neraca saldo saldo debit adalah, ya, jadi kita harus tahu ya nama-nama akun supaya bisa menempatkan pada tempatnya. Ya, kita lihat pilihannya A. Kas, piutang usaha, utang dagang dan perlengkapan. B. Kas, piutang usaha, perlengkapan, akumulasi penyusutan dan modal. Kemudian C. Kas, piutang usaha, perlengkapan dan prepay. Kemudian D. Utang usaha, modal pemilik, akumulasi penyusutan dan pendapatan. Nah, untuk E itu piutang usaha, utang usaha, beban gaji dan beban listrik. Nah, ada yang mau menjawab? Boleh di chat, boleh juga raise hand. Ya, ini ya ingatan dan pemahaman juga sebenarnya ya, karena ada beberapa nama akun yang mesti kita tahu di mana ya tempatnya. Apakah dia di debit ataupun di kredit. Jadi mekanisme debit kredit ya itu harus wajib ya, wajib ada di buku kita untuk mengingatkan kita bahwa penempatannya yang mana di debit dan yang mana di kredit. Kapan di debit dan kapan di kredit. Oh, Bone menjawab C. Terima kasih ya dari SMA 2 Bone. Ya. Baik. Nah, untuk soal ini kita lihat ya, A dulu. Kas, piutang usaha, utang dagang. Salah ya, karena utang dagang mestinya ditempatkan di kredit. B, kita lihat. Kas, piutang usaha, perlengkapan, akumulasi penyusutan dan modal. Modal juga disimpan di kredit ya. Ya, jadi salah juga B. Kita lihat C. Kas, piutang usaha, perlengkapan dan prepay. Nah, ini ya kemungkinan besar ya, benar ya. Kita lihat D, apa di mana salahnya? Oh, D langsung utang usaha ya. Utang usaha itu di kredit ya. Kemudian untuk E, piutang, wow, ada utang usaha. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Kas, piutang usaha dan perlengkapan dan prepay. Prepay itu pengambilan pemilik. Ya, oke. Alhamdulillah ya. Ini lembar kerja. Silakan Ananda, Bapak Ibu ya. Ini ada ditampilkan ya. Barcode bisa dikerja di sekolah masing-masing ya. Ini latihan ya, sangat mudah. Ditampilkan jurnal umum, kemudian sudah ada kolom-kolomnya buku besar ya. Silakan dicatat ya atau dipoto barcode-nya, linknya juga ada. Ini membuat kita anak-anak kita bisa berlatih dengan mudah. Ya, saya kira untuk jurnal umum, kemudian buku besar, neraca saldo itu sangat-sangat gampang. Yang jelas kita perhatikan betul-betul penjelasan dari Bapak Ibu guru kita kita akan bisa menjawab dengan benar. Ini saya sudah uji cobakan di sekolah, alhamdulillah. Siswa senang ya, mereka bahkan berlomba-lomba, apalagi mereka langsung dapat nilai. Ya, jadi saya susun di papan tulis, mereka buat kolom-kolomnya, kolom-kolom jurnal umum, ya saya bagi 3 papannya, kolom jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian neraca saldo. Mereka berlomba-lomba untuk tampil, bahkan di akhir pembelajaran pun mereka masih mau, karena senang ya dengan pembelajaran untuk jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau anak Ananda ya yang ada di sekolah, boleh di kolom chat ataupun raise hand. Kalau misalnya ada kita mau diskusikan. Gimana? Cukup? Ya, baiklah untuk pembelajaran kita hari ini saya kira cukup. Nanti kita akan bertemu lagi dalam jurnal penyesuaian. Ya, untuk jurnal umum sekali lagi jurnal umum buku besar dan neraca saldo insya Allah gampang. Ya, tidak akan sulit. Yang jelas kita betul-betul perhatikan dan latihan insya Allah gampang. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya anak-anak kita senang belajar sehingga bisa menjadi anak-anak cerdas dan berkarakter. Terima kasih semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.